Singkatnya ngeten, kula dinasehat oleh sejumlah ulama dan titip 4 hal. 4 hal nih yang dititipaken teng kula niku. Nek sampean temen bener-bener iki memang wani, bismillah, maju titip 4. Wah, si Pasuruan iki masalah akeh, tapi lek 4 ini selesai, insya Allah akan mengungkit pertumbuhan yang lain. 4 dhisik iki diperhatekno. Ngopo niku? Pertama, alun-alun dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, Gus Fahmi selaku tuan rumah, adik-adik, saudara-saudara sekalian ingkang kawula muliaken. Sasampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dan mengirim sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula matur nuwun setelah sholat Jumat siang ini saged punya kesempatan sowan wonten ngersani panjenengan sedaya untuk sama-sama berharap keberkahan hari Jumat, hari yang mustajab untuk berdoa, penghulu hari, dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Para bapak-bapak, para kiai ingkang kawula muliaken, wau sampun wonten penantar kali Gus Fahmi kali Pak RW. Pada dasarnya kula nyuwun barokah doa panjenengan, nyuwun pangestu dalam proses pilwali Kota Pasuruan. Ingkang ini merupakan suatu kepercayaan kagem kula, sehingga ini semua saya niati sebagai bagian dari perjuangan. Kula terus terang perlu waktu 3 bulan untuk menentukan ikut atau tidak, setelah beberapa bulan yang lalu Gus Halim, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ngajak kula berjuang. Kalimatnya ngeten, Gus sampean takjak berjuang. Kenapa aku ngomong berjuang? Sebab berjuang itu gak mikir gede apa cilik. Berjuang itu gak mikir ono duwike apa gak ono duwike. Berjuang itu ono wong akeh apa wong titik. Berjuang ya berjuang yang intinya memanfaatkan semua ilmu dan pengalaman yang kita miliki untuk kemaslahatan bersama, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ilmu nek barokah itu ilmu sing iso ditularkan kepada yang lain. Keterampilan itu bermanfaat kalau orang lain juga merasakan dari keterampilan kita. Melaksanakan apa yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas, untuk menjadi yang terbaik di mata Allah, yaitu memanfaatkan yang kita punya untuk kemanfaatan orang lain. Maka noniku takjak berjuang, kudu takjak nyalon, enggak takjak berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab nek dasare perjuangan itu dadi enteng. Itu termasuk adik-adikku ini nanti hebat-hebat ini. Kita perlukan ini tenaga dan pikirannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian atau Bapak-bapak, ini adalah ajakan untuk berjuang yang kula akhirnya bersedia menerima, bismillah. Dan setelah itu saya mencoba untuk mendalami apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Pasuruan ke depan. Niku panjenengan nek maos teng dalan-dalan kan wonten baliho tulisannya menuju Pasuruan Kota Madinah. Niku akronim singkatan dari lengkapnya niku maju, aman, damai, indah, dan harmoni. Disingkat dari Madinah. Akronim, tapi semangatnya pengen niru semangat kemajuan Kota Madinah. Semangatnya Masya Allah, matur tak tambahin masker ini. Bacaan saya iya, alhamdulillah. Matur nuwun ya. Top niki. Nek ana arek-arek niku kurang rame.
Nah, semangatnya niru semangat majune kota Madinah. Teng mriku wonten makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada makam pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga tumbuh pusat-pusat perdagangan. Insya Allah ke depan di sini harus ditekankan betapa pentingnya tumbuh kembangnya perdagangan kota Pasuruan seperti masa lalu. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, jadi akronim kota Madinah tapi semangatnya menuju semangat kota Madinah. Singkatnya ngeten, kula dinasehat oleh sejumlah ulama dan titip 4 hal. 4 hal niki sing dititipaken teng kula niku. Nek sampean temen bener-bener iki memang wani bismillah maju titip 4. Wah, si Pasuruan ini masalah akeh, tapi lek 4 ini selesai, insya Allah akan mengungkit pertumbuhan yang lain. 4 dhisik iki diperhatekno. Napa niku? Pertama, alun-alun dan sekitarnya. Panjenengan bisa mirsani penziarah ke makam Rasulullah itu betapa nikmatnya. Sing pun berangkat, insya Allah bisa merasakan. Tapi yang belum berangkat tak dongakno berangkat. Tak dongakno kuat berangkat dadi tamu Gusti Allah. Sing nom-nom niki tak kandhani. Akeh wong berangkat haji umroh niku, iki sering tak critakno. Niku berangkat karena duwe duit. Alhamdulillah duwe duit iso berangkat. Tapi enten wong gak duwe duit iso berangkat. Duduk dibayari wong. Duduk oleh lotre, duduk oleh undian, duduk oleh door prize. Tapi memang berangkat dengan biaya sendiri. Padahal 2 orang suami istri ini hanya tukang pijet. Ini kisah nyata yang malam. Kisah nyata 2 orang tukang pijet akhirnya naik haji hanya karena tekad. Nek sakniki ngoten kira-kira 1 tekad. Pinten? Kurang kompak pinten? 1 tekad. Pinten? 1 tekad. Pinten? 1 tekad. Suami istri ini 1 tekad. Mbon ngene Pak, jare sing wedok. Sampean 5.000, aku 5.000 bendino. Sampean 5.000, aku 5.000. Jadi bapaknya kok iso 5.000 munggah haji? Gampang. Bendino 5.000 berarti 10.000. 10.000 ping sebulan pinten? 300.000. Setahun pinten? 3.600.000. Beliau berdua suami istri ini nabung tidak pernah putus sehari 10.000 selama 20 tahun. Terkumpul uang 76 juta waktu itu tahun 90-an. Akhirnya dua-duanya berangkat. Gimana? Nabung 5.000 le. Di rumah lo. 5.000 10.000 nek saiki arek-arek iki gak ngerokok ngono iki nabung wis lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pemane nek gak ngerokok lho apik meneh. Berarti liane bisa digunakan untuk yang lain. Jadi sakit kalau kita mau bisa manapun dikit-dikit insya Allah berangkat. Apalagi sekarang umroh. Bismillah, mudah-mudahan umroh. Jadi bagi yang belum bisa berangkat ke sana, saya gambarkan di sana itu masya Allah orang ke ziarah ke makam Rasulullah itu di kono kan di dalam masjid Nabawi. Setelah itu sholat santai-santai, tentu depannya masjid itu sudah pusat-pusat perdagangan. Ada toko-toko banyak yang orang akhirnya mari sholat belanja melaku-melaku, sholat ziarah makam belanja melaku-melaku. Nikmat, tempatnya nyaman, enak. Nah itulah yang dibangun Rasulullah. Masjid, pasar, masjid, pasar, masjid, pasar, dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah mudah-mudahan kula kali panjenengan ini bisa membangun suatu peradaban yang nanti sama seperti di kota Madinah. Ini kula semangat. Jadi kula niki terus terang bicara semangat. Nah, akronimnya tadi aman, damai, indah, dan harmoni. Diperes tadi telu, maju kotanya, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Niku yang menjadi titipan. Jadi pertama, nek iso alun-alun dan sekitarnya terhubung dengan masjid, terhubung dengan Poncol, terhubung dengan tempat-tempat perdagangan, sehingga mirip-mirip teng mriku niku kaya teng kota Madinah. Mirip, gak berarti semangatnya mirip. Kalau gitu insya Allah wong akeh kerasan. Kula pun mulai ngitung alun-alun berapa sih?
jumlah penziarah ke makam Kiai Hamid. Banyak. Bayangkan kalau rata-rata diagam rata-rata sehari 5.000. Kan saya kadang malam Jumat kan puluhan ribu, tapi di rata-rata 5.000 aja sedino. Niku berarti sebulan 150.000, setahun 1 juta lebih. Penziarah ke sana. Lah kalau satu orang membelanjakan 10.000 sudah berapa? Kalau 20.000 sudah berapa? Masya Allah. Ini contoh orang yang wafat menghidupi orang yang hidup. Sementara kalau kali panjenengan gurungi tentu bisa ngekei kehidupan ke orang. Nah makanya kalau di situ penziarah lebih nyaman, lebih tenang, lebih kerasan, akan lebih banyak lagi orang yang akan datang membelanjakan uangnya di Kota Pasuruan. Nah Kota Pasuruan akeh tamu sing belanja akeh, UMKM-nya akan tumbuh karena butuh oleh-oleh, butuh makan, butuh minum dan seterusnya. Itulah titipan Kiai. Dandani alun-alun dan sekitar. Jadikan tempat wisata religi yang nyaman untuk keluarga, untuk anak-anak dan lain-lain. Insya Allah akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Pasuruan. Yang kedua teng mriko dititipno Pantura. Dadekno wisata pantai sing kaya jedah ngoten. Terus dikai sepeda nabiadam kayak foto-foto. Alhamdulillah. Nggih nanti sing sinten teng jedah niki nenten sepeda nabiadam kowe. Padahal wong Arab dhewe nggih mboten kenal sepeda nabiadam. Iku wong Jawa sing ngekeki mriko wong Madura dolen kok ono sepeda kabupaten perapatan itu dijenengno sepedae nabiadam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga panjenengan iso berangkat. Nomor 3. Nggih. Matur nuwun. Kula titip Pak dititipi telu niku rumah sakit mulut. Jadikan ini ikon pelayanan kesehatan yang baik di Pasuruan. Saat iki tesih katat yang sing wedi mlebu nang rumah sakit. Kalau gak wedi mlebune angel. Nah, ke depan harus memudahkan orang untuk mendapatkan pengobatan atau layanan kesehatan. Sing nomor 4 layanan di publik, layanan untuk pemerintahan mulai iso kaya Kota Surabaya. Dengan begitu Kota Surabaya teknologinya dibawa ke sini. Nah pada saat itu Kota Pasuruan layanan publiknya sudah setara bahkan lebih baik dari Kota Surabaya. Ngoten rencanae ngapunten Pak RW. Nah wonten kurang-kurang ini sedikit perkenalan saking kula matur nuwun sangat panjenengan gadah wekdal suami ngasih kesempatan matur nuwun sangat mugi-mugi wonten manfaate. Amin. Oh nyuwun pangestune mawon kanjeng panjenengan insyaallah nek soal napa niku soal pembangunannya nanti tentu kita ratakan. Wingi kula pun kepanggih kali Dewan Masjid, anggota Dewan Masjid, bukan Dewan Masjid anggota. Paguyuban takmir masjid juga. Nggih, niki kula tingali saya masjidnya ya wis top tenan iki sampe. Kula dereng mlebet tapi teko kene tok wis ketok nyaman. Adem ngono. Alhamdulillah. Nonton nggih? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu bi kulli hauli minal awwali Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kula badhe berjuang sebagaimana yang tadi dipikirkan. Sekali lagi kula nyuwun pangestu panjenengan, kula nyuwun barokah doa panjenengan, nyuwun nasihat panjenengan, kula nyuwun panjenengan bisa mendampingi kula. Panjenengan bisa ngawal kula, dengan bisa ngeritik kula, koreksi kula nek memang saya melakukan kekeliruan. Sekatan kami matur nuwun Pak RW, matur nuwun semuanya adik-adik semua ya. Nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol soal ruang semangat. Ya, hari ini senengane ruang semangat. Mangke diparingi pelatihan-pelatihan. Sampean kok gak golek penggawean tapi menciptakan penggawean. Masuk, arek nom-nom masuk. Oke, bagi Mas. Nek arek-arek niki gak angel. Pak iki nang WA-WA lagi rame angel.
Tapi ini insyaallah mboten angel. Nek sobone masjid insyaallah gak ono sing angel. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.